Gitu ya. Sementara kalau kajian hadis, sebelum kita masuk ke barat teksnya, maka kita akan dihadapkan kepada apa yang namanya rawi dan sanad. Nah, apa fungsi rawi dan sanad? Fungsi rawi dan sanad dalam Al-Quran itu adalah untuk memberikan pertanggungjawaban secara pertanggungjawaban bahwa hadis yang didapatkan itu atau hadis yang ditulis itu adalah betul-betul merupakan hadis dari Nabi SAW, begitu. Nah, kenapa pada hadis itu ada rawi dan sanad? Nah, hadis memiliki rawi dan sanad itu terkait dengan tadi untuk melihat otentisitasnya. Sementara Al-Quran kan tidak butuh rawi dan sanad. Kenapa Al-Quran tidak butuh rawi dan sanad? Karena Al-Quran ditulis ketika Rasulullah SAW masih ada. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, maka Al-Quran dituliskan. Jadi bukti-bukti otentisitas Al-Quran itu pada bukti-bukti sejarahnya, berupa artefak-artefak, berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang sifatnya fisik, begitu. Itu masih ada. Ya, sehingga sampai sekarang bentuk-bentuk artefak itu menjadi saksi bisu. Di samping sejarah yang ada ya, saksi bisu atas kebenaran Al-Quran itu. Gitu. Sementara karena hadis itu terlambat jauh dituliskan dibanding Al-Quran, kalau hadis itu atau Al-Quran itu langsung dituliskan dalam pewarisannya, sementara hadis itu dalam periwayatannya, dalam pewarisannya itu diwariskan atau diriwayatkan dari hafalan yang satu ke hafalan yang lain. Nah, sehingga kemudian untuk melihat bahwa hadis itu betul-betul dari Rasulullah SAW, maka dibutuhkan adanya rawi dan sanad. Itu. Nah, kalau rawi dan sanadnya adalah mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kejujurannya, kalau rawi dan sanadnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kecerdasannya, maka hadis itu dikatakan hadis yang dhaif. Nah, begitu. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita bicara di sini tentang hadis Bukhari ya, maka kita dihadapkan pada hadatsana. Nah, kalimat-kalimat seperti hadatsana telah menceritakan kepada kami di sini adalah Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari yang menuliskan hadis. Jadi ketika Imam Bukhari menuliskan hadis, maka Imam Bukhari bertanggung jawab dengan mengatakan gurunya lah yang menyatakan hadis ini kepadanya. Sehingga dia katakan, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Muhammad bin Abdul Ala. Nah, artinya Muhammad bin Abdul Ala ini adalah gurunya Imam Bukhari. Nah, kalau kemudian Muhammad bin Ala ini berkata, kenapa Muhammad bin Ala ini harus berkata? Karena beliau juga ingin bertanggung jawab atas hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Sehingga kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami di sini adalah Muhammad bin Al-Ala. Siapa yang menceritakan kepada beliau, kepada Muhammad bin Ala? Kata beliau, Hamad bin Usama. Nah, Hamad bin Usama. Jadi kalau begitu, guru Imam Bukhari itu yang pertama adalah Muhammad bin Ala. Ya, kemudian Muhammad bin Ala, gurunya adalah Muhammad bin Usama. Nah, begitu. Nah, Muhammad bin Usama menceritakan hadis ini, dia katakan an Buraid bin Abdullah.
dari gurunya itu Buraid bin Abdullah. Nah, kemudian Buraid bin Abdullah mendapatkan hadis dari mana? An Abi Burdah, dari Abu Burdah. Nah, Abu Burdah dari mana? Abu Burdah mendapatkannya an Abi Musa, dari Abu Musa. Nah, Abu Musa adalah sahabat, ya, sahabat radhiyallahu anhu yang beliau berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya an Abi Musa, dari Abi Musa anil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian rawi dan sanadnya, hadirin sekalian. Jadi kita ulangi, Muhammad dari sini, dari alur periwayatannya, Nabi meriwayatkan kepada Abu Musa. Abu Musa meriwayatkan kepada Abu Burdah. Abu Burdah meriwayatkan kepada Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah meriwayatkan kepada Samad bin Usamah. Hamad bin Usamah meriwayatkan kepada Muhammad bin Al-Ala. Nah, baru Muhammad bin Al-Ala meriwayatkan kepada Bukhari, dan Bukhari menuliskannya dalam kitab Sahih Bukhari. Atau kita balik alurnya dari Imam Bukhari. Kalau dibalik alurnya berarti sanad, bukan rawi, ya. Nah, Imam Bukhari menyandarkan atau menyandarkan hadis yang ditulisnya kepada siapa? Kepada gurunya Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala menyandarkan kepada sanad berikutnya itu Hamad bin Usamah. Nah, Hamad bin Usamah menyandarkan kepada Buraid bin Abdullah. Buraid bin Abdullah menyandarkan kepada Abu Burdah. Abu Burdah menyandarkan kepada Abu Musa. Nah, Abu Musa menyandarkan pada sahibul hadis, pemilik hadis, yakni An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian rawi dan sanad. Jadi kalau kita ditanya siapa rawi pertama? Rawi pertama adalah Abu Musa. Rawi terakhir Muhammad bin Ala. Rawi terakhir ini Muhammad bin Ala. Sekaligus Muhammad bin Ala ini adalah sanad pertama. Dan sanad yang terakhir adalah sahabat, yaitu Abu Musa. Nah, begitu. Baik, hadirin sekalian, jamaah rahimahullah. Nah, Abu Musa mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kak, ini maksudnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit berubah kaknya, ya. Harusnya itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kesalahan translate. Ini biasanya. Nah, Nabi SAW qala bersabda. Nah, bersabda, apa sabda beliau? Nah ini hadisnya itu, teks hadisnya itu yang ada dalam tanda petik. Yang ada dalam tanda petik. Ini perkataan Nabi-nya. Masaluma, perumpamaan perkara. Nah. Jadi masaluma, perumpamaan perkara yang ba'asani mengutus kepadaku. Siapa? Allahu Allah. Bihi, dengan membawa perkara tadi. Nah, kita terjemahnya. Jadi perumpamaan perkara yang Allah mengutusku dengan membawa perkara tadi, ya. Nah, jadi perumpamaan perkara yang aku diutus oleh Allah dengan membawa perkara tadi. Nah, perkara itu apa? Nah, dijelaskan oleh min. Nah, min ini dalam bahasa Arab namanya min litabyin, menjelaskan. Nah, perkara yang dimaksud itu adalah minal huda, yaitu berupa petunjuk, wal ilmi, dan ilmu. Nah, begitu. Nah, jadi terjemahannya boleh begini, masabu ma-nya langsung diterjemahkan boleh. Ma-nya langsung diterjemahkan dengan ilmu, petunjuk dan ilmu.
Jadi perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang aku diutus dengan membawanya. Nah, begitu. Boleh terjemahannya begitu. Atau terjemahannya boleh seperti tadi. Perumpamaan perkara yang Allah mengutusku dengan membawa perkara tadi, yakni berupa al-huda, berupa petunjuk dan ilmu, adalah, nah, adalah apa? Adalah kama falil ghaisi, adalah kama falil ghaisi, seperti hujan lebat. Seperti hujan lebat, al-kasir yang banyak, hujan lebat aja kita terjemahnya. Seperti hujan lebat, asoba ardon, yang hujan lebat yang menimpa, yang jatuh menimpa tanah, ya, yang jatuh menimpa tanah. Fakana, maka adalah minha, dari tanah itu ketika ditimpa hujan lebat tadi, itu nakiyatun, ada bagian yang bisa menyerap, ya, ada bagian yang bisa menyerap. Hobilat tilma'a, yaitu sehingga bisa menerima air. Nah, begitu. Jadi ketika ketika hujan lebat itu menimpa bumi, menimpa tanah, maka di antara tanah itu ada yang nakiyah, yang ada bagian yang ada bagian yang bisa menyerap air maksudnya, sehingga qabilatil ma'a, kemudian tanah itu menyerap air. Nah, karena tanah itu bisa menyerap air, fa'ambatat, maka tanah itu bisa menumbuhkan al-kala'a wal usba al-kasir, rerumputan dan ilalang yang banyak. Nah, begitu. Nah, jadi rerumputan dan ilalang yang banyak, begitu. Nah, itu satu bagian, hadirin sekalian, satu bagian. Ya. Jadi ada tanah yang bisa menyerap air, kemudian menyerap air hujan tadi, kemudian bisa menumbuhkan daripadanya rerumputan dan ilalang yang banyak. Fakanat minha, fakanat, kemudian dari tanah itu ada juga tanah yang ajadibu, tanah yang tandus, namun tanah tandus itu amsakat, masih bisa menyimpan alma, air. Nah, ada tanah tandus tapi masih bisa menyimpan air. Maksudnya tanah gurun, tapi tanah gurun itu bisa menyimpan air, dan pada akhirnya di tempat tertentu bisa muncul sumber air dan membentuk oase-oase, gitu ya, seperti di tanah gurun di Saudi itu banyak oase-oase, banyak bagian-bagian yang subur. Di antara tanah gurun itu ada bagian-bagian yang subur karena ada oasenya, gitu. Nah, itu bagian yang kedua. Nah, kemudian fanafa'allahu biha, fanafa'allahu, kemudian Allah memberikan manfaat biha, dengan tanah tadi, dengan dua tanah tadi, an-nasa, kepada orang-orang. Basyaribu, kemudian mereka bisa minum, bisa minum, wasakau, dan bisa menyiram berbagai tumbuhan, wazaru, dan bisa bercocok tanam, bercocok tanam, begitu. Nah, hadirin sekalian, itu jenis tanah kedua. Di tanah kedua itu mungkin tanahnya tandus, tetapi dari tanah tandus itu masih bisa menyimpan air yang dengannya memunculkan adanya oase-oase, ya, oase-oase, sehingga tetap bisa memberikan manfaat kepada orang-orang untuk bisa minum, untuk bisa bercocok tanam dan lain sebagainya, begitu. Ke atas Silmi, Mas, di atas ke teks hadis, Nah, begitu. Ya, nah ini ya. Nah, sampai sini tadi. Nah, kemudian
ada bagian tanah yang ketiga. Apa bagian tanah yang ketiga? Yaitu wa asobat minha, air hujan tadi menimpa minha, menimpa kepada tanah tadi minha, maka dari tanah itu toifatun ini ada sebagian tanah juga ukhra yang lain, namun innamahia hanya saja tanah itu bagian yang terakhir tadi adalah kianun, ada bagian yang tandus datar begitu, tidak berlepuk-lepuk ya, ada tandus datar, sudah tandus datar lagi, latum siku ma'an yang tidak bisa menyimpan air, yang tidak bisa menyimpan air begitu. Akibatnya karena tidak bisa menyimpan air itu langsung hanyut ke arah hilir gitu, mungkin jadi seperti sungai langsung membuang air begitu. Latun bitu tidak mampu, tanah tadi tidak mampu menumbuhkan kalaan rerumputan tadi. Jangankan tumbuh-tumbuhan, rerumputan pun tidak tumbuh. Nah, jadi hadirin sekalian, bagian tanah yang terakhir ini yang tidak bisa menyimpan air tadi, ya, itu adalah bagian yang terakhir dari hujan yang menimpa ke bumi tadi. Nah, hadirin sekalian, kita lanjutkan hadisnya. Fadzalika, yang demikian itu adalah masaluman, perumpamaan orang yang fakih fiddinillah, kepada agama Allah. Ya. Nah, fadzalika yang demikian itu adalah perumpamaan orang yang fakih, yang paham dalam agama Allah, kemudian wa nafa'ahu, kemudian memberikan manfaat kepadanya. Ya, kepada orang tadi. Siapa? Ma ba'asani Allahu, yaitu yang memberikan manfaat kepadanya itu apa yang diutus, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fa'alima, kemudian dia itu berilmu, wa'allama, kemudian dia mengajarkan. Nah, keterangan fadzalika masalu man faquha fi dinillahi tadi adalah untuk dua kelompok tadi. Untuk dua kelompok tadi. Ya, untuk dua kelompok tadi, yaitu untuk kelompok yang pertama, tanah yang pertama, dan tanah yang kedua tadi, gitu. Nah, sementara perumpamaan yang terakhir, tanah yang terakhir tadi adalah masaluman, adalah perumpamaan orang lam yarfa, yang tidak bisa mengangkat, yang tidak bisa menengadah, gitu ya. Bidzalika, dengan hal itu, roksan, kepalanya, tidak bisa menengadahkan kepalanya, maksudnya tidak peduli, gitu ya, maksudnya tidak peduli. Jadi orang yang terakhir, tanah yang terakhir itu adalah perumpamaan bagi orang yang tidak peduli, ya, jadi tidak ngeh, gitu ya, tidak peduli, tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menyimak, untuk memandang, begitu, sehingga walam yakbal, dia tidak bisa menerima hudallahi, petunjuk Allah, allazi, yang ursiltu, aku diutus bihi, dengan membawa petunjuk tadi. Nah, ini terjemahan bebasnya, hadirin sekalian, jamaah sekalian, sudah saya sertakan di sini, ya, bisa kita baca terjemahan bebasnya. Di sini, perumpamaan sesuatu yang aku diutus Allah untuk membawanya, yaitu berupa petunjuk dan ilmu. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah petunjuk dan ilmu, begitu. Petunjuk dan ilmu itu kapan bermanfaat kepada kita? Kapan petunjuk dan ilmu itu bermanfaat kepada kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kemudian Rasulullah SAW mengumpamakannya dengan air hujan yang lebat tadi.
ketika air hujan yang lebat itu menimpa tanah, maka sebagian dari tanah itu ada yang menyerap air. Ada yang menyerap air, sehingga tumbuhlah rerumputan dan ilalang yang tidak terhingga banyaknya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tanah yang tandus memang, namun tanah itu masih bisa menahan air hujan, sehingga boleh jadi dapat ditemui pada beberapa bagian dari tanah itu ada tanah subur dengan sumber airnya, atau dalam bahasa geografisnya ya, kalau kita belajar ilmu geografis di Saudi itu ada yang disebut dengan oase-oase gitu. Yang dengan hal ini Allah memberikan manfaat kepada orang-orang sehingga mereka dapat minum dan bercocok tanam, walaupun kondisinya di tengah gurun, tapi masih ada bagian-bagian yang memberikan harapan seperti itu. Nah, air hujan tadi menimpa kepada tanah lain yang tandus dan datar. Karena tandus dan datar, tidak ada lekuk-lekuknya, ya, air itu hanyut terus ke hilir, gitu, hanyut ke hilir, sehingga tidak mampu menumbuhkan rerumputan. Nah, demikian ini, yaitu perumpamaan bagi tanah yang pertama dan kedua, adalah perumpamaan bagi orang yang sudah bisa paham kepada agama Allah, bisa paham kepada ilmu dan petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tadi, ya. Dan untuk orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang aku diutus, kata Rasulullah, dengan membawa petunjuk dan ilmu tadi, sehingga orang dari dua kelompok tadi, dia bisa berilmu, kira apa nanam tumbuhan. Dia bisa berilmu dan mengajarkannya. Nah, saya jarang loh dengar orang ngomong kayak gini loh katanya. Ya pohon apa lagi? Apa aja? Enggak ada gitu sih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan untuk perumpamaan ketiga adalah orang yang tak mampu mengangkat kepalanya. Maksudnya tidak bisa tengadah atau tidak mau tengadah, tidak mau melihat kenyataan yang sebenarnya, ya, melihat kebenaran Al-Quran, melihat kebenaran Sunnah yang nampak di hadapannya, dia tidak mau tahu, begitu ya. Sehingga orang seperti ini tidak mampu menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk mau petunjuk tadi, begitu ya. Nah, hadirin sekalian, kita lihat penjelasannya. Nah, coba Silmi ke atas sedikit penjelasannya. Ya. Nah, ya. Ya, baik. Ini penjelasannya. Jadi hadis tadi sesungguhnya sebagaimana disebutkan tadi, itu bercerita tentang jenis tanah dalam menyikapi derasnya air hujan. Nah, hadirin sekalian, air hujan itu tidak lain adalah ilmu agama dan petunjuknya. Nah, tadi seperti tadi Rasulullah katakan, masalu ma ba'asani Allahu bihi adalah minal huda wal ilmi. Jadi air hujan tadi tidak lain adalah al-ilmu, yaitu ilmu agama, wal huda dan petunjuknya. Begitu. Sedangkan tanahnya adalah simbol bagi pribadi muslim itu sendiri. Begitu. Tanah itu adalah simbol bagi pribadi muslim itu sendiri. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, hadis ini juga menjelaskan tentang orang-orang muslim yang beragam dalam menyikapi ilmu dan petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah tadi. Jadi, jenis-jenis tanah yang tiga itu adalah menggambarkan tentang beragamnya orang muslim dalam menyikapi, dalam menerima ilmu dan petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah tadi.
gitu ya. Nah, jadi jenis-jenis tanah yang 3 itu juga adalah merupakan apa namanya? Adalah merupakan merupakan simbol dari beragamnya apa namanya? Orang-orang Muslim dalam menyikapi ilmu dan petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah tadi. Nah, hadirin sekalian, oleh karena itu kemanfaatan dari ilmu agama, nah ini ya, kalau kita bicara kemanfaatan, maka kemanfaatan dari ilmu agama dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah tadi itu memiliki sifat dapat menerangi dan menuntun pemiliknya. Mestinya begitu. Mestinya ilmu agama dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah tadi sifat aslinya adalah bisa menerangi dan bisa menuntun pemiliknya. Nah, ya. Dan sifat ini tentu saja hanya bisa dimiliki oleh mereka sesuai dengan prestasi keimanannya. Begitu. Sesuai dengan prestasi keimanannya. Nah, dalam hal ini hadirin sekalian, jamaah sekalian, ya. Seorang muslim itu dilihat dari prestasi keimanannya, ya. Jadi, seorang muslim itu dilihat dari prestasi keimanannya, itu dapat dibagi 3 tingkatan. Dapat dibagi atas 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada yang dimaksud dengan muslim. Tingkatan yang kedua, mukmin, dan tingkatan yang ketiga adalah muhsin. Nah, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, jamaah sekalian, nah, kita kembali bahwa mestinya ilmu agama, al-huda wal ilmu, tadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW tadi, al-huda dan ilmu tadi, itu mestinya dapat menerangi dan menuntun pemiliknya ke arah jalan yang seharusnya. Namun kemudian jadi bias, tergantung kepada prestasi keimanannya. Tergantung pada prestasi keimanannya. Di mana dilihat dari prestasi keimanannya, seorang muslim itu dibagi atas ada muslim, ada mukmin, dan ada muslim. Begitu. Nah, hadirin sekalian, apa itu muslim? Apa itu mukmin? Apa itu muhsin? Begitu. Nah, pertanyaan ini kemudian secara implisit itu dijawab oleh Quran surat 35, yaitu surat Fatir ayat 32. Jadi surat 35 ayat 32, begitu. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma aurasnal kitab, kemudian kami wariskan Alkitab, ya, kepada siapa? Alladzina stofaina, yaitu kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami, ya, dari hamba-hamba kami. Faminhum, nah, hamba-hamba kami yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima kitab tadi, itu faminhum, di antara mereka itu yang pertama ada yang zalimun li nafsi. Itu yang pertama. Itu ada yang zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi itu yang menganiayai dirinya, ya. Wa minhum, dan di antara mereka juga muqtasidun, ada yang pertengahan. Wa minhum, dan di antara mereka juga sabikun, ada yang senantiasa terdepan bil khairat, dalam berbuat kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah. Zalika, yang demikian itu, huwa adalah al-fadlul kabir,
keutamaan yang besar. Nah, jadi hadirin sekalian, jamaah sekalian, yang saya baca tadi, Quran surat Fatir ayat 32 tadi, menegaskan dan secara implisit menjelaskan di mana letak muslim, mukmin dan muhsin. Nah, begitu. Nah, kesimpulannya hari ini sekalian, ya kalau kita gandengkan dengan penjelasan di atas, ya kita coba gandengkan dengan penjelasan di atas, coba silmi ke atas. Nah, ilmu agama itu akan bermanfaat seperti air hujan yang menimpa dua keadaan tanah tadi, itu tanah subur yang dengan air hujan itu dapat menumbuhkan rerumputan dan ilalang yang banyak. Maka dalam kaitan dengan itu, air hujan itu tiada lain adalah ilmu agama yang diserap oleh pribadi muslim yang muhsin. Nah, jadi hadirin sekalian, jenis tanah yang pertama tadi, atau pribadi yang pertama tadi yang bisa menyerap ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah tadi, itu terserap ke dalam pribadinya, kalaulah dia masuk dalam kategori muhsin. Muhsin. Nah, dia terserap dalam kategori dia sebagai seorang muhsin. Muhsin itu tadi. Muhsin itu adalah, kalau dalam ayat tadi adalah sabikun bil khairat. Nah ini, jadi sabikun bil khairat. Atau kalau kita lihat bukunya Al-Iman karangan Ibnu Taimiyah, ya, beliau menerjemahkan muhsin itu adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi dengan perkara yang sunnah. Oke. Sementara yang wajib apalagi, gitu ya. Atau coba kita jelaskan dulu siapa kalau di dalam ayat tadi ya, supaya kita langsung bisa menangkap maknanya. Jadi yang disebut dengan muslim itu kan tingkatannya muslim paling bawah, mukmin kedua, dan muhsin paling tinggi, begitu. Nah, siapa mukmin muslim itu? Muslim itu adalah orang yang menganiayai dirinya sendiri. Itu muslim. Jadi orang muslim itu orang yang menganiayai dirinya sendiri. Kenapa disebut menganiayai dirinya sendiri? Karena dia memiliki ilmu. Memiliki ilmu tentang halal dan haram. Memiliki ilmu tentang halal dan haram. Tetapi dengan kesadarannya bahwa itu halal, bahwa itu haram, kemudian dia melakukan keharaman, gitu. Dengan pengetahuannya dia melanggar apa yang diharamkan tadi, menjauhi yang dihalalkan dan melaksanakan keharaman. Padahal dia mengetahui halal dan haram. Itu adalah contoh bagi seorang muslim. Makanya dalam ayat ini dikatakan zalimun li nafsih, menganiayai dirinya sendiri. Sementara ada yang disebut dengan muktasidun. Siapa kelompok muktasidun itu? Muktasidun itulah kelompok mukmin. Mukmin itu siapa? Mukmin itu mereka yang sudah teridentifikasi. Mereka yang sudah teridentifikasi dengan perkara yang wajib. Walaupun yang sunnah sesekali dia tinggalkan. Ya. Sesekali dia tinggalkan. Gitu. Tetapi dia sudah teridentifikasi dengan perkara yang wajib. Bahwa yang wajib itu sudah relatif sempurna dia lakukan. Sementara muhsin adalah mereka yang senantiasa terdepan dalam kebaikan. Dalam hal ini, orang muhsin itu mereka yang sudah teridentifikasi dengan perkara yang sunnah, apalagi yang wajib. Nah, hadirin sekalian, jamaah sekalian, melihat definisi tadi, kita kembali kepada ilmu dan petunjuk
yang dibawa oleh Rasulullah tadi. Nah, bagi orang-orang muhsin, maka umpamanya adalah mereka diumpamakan kepada tanah yang menyimpan air yang dengannya menumbuhkan rerumputan dan ilalang yang banyak, begitu ya. Nah, jadi pribadi muslim yang seperti ini, yang bisa, yang hatinya sudah disiapkan untuk menerima dan ilmu, sehingga daripadanya suburlah ya dirinya, suburlah dalam amaliyahnya, suburlah dalam kreativitasnya, suburlah dalam karya-karyanya yang seluruhnya bernilai ibadah, begitu ya. Sementara untuk tanah yang kedua, nah ini tanah yang kedua, untuk tanah yang kedua itu yaitu tanah yang tandus tapi masih bisa menyimpan air hujan, karena pada tanah tandus itu masih ada bagian-bagian tanah yang lembah begitu ya, ada lembah, ada apa gitu ya, sehingga air hujan itu tidak terbawa hanyut ke hilir gitu ya, jadi masih tergenang di beberapa tempat gitu ya, sehingga dengan air hujan yang masih terkenang air hujan yang tergenang tadi kemudian lama-lama masuk ke dalam tanah dan di sekitarnya masih bisa menumbuhkan ilalang dan rerumputan. Orang-orang masih bisa bercocok tanam, masih bisa mengambil air untuk minum dan memberikan minum kepada kepada hewan ternaknya dan bisa bercocok tanam. Nah, contoh tanah yang seperti ini adalah kita identifikasikan kepada orang mukmin. Orang mukmin. Siapa orang mukmin tadi? Yaitu tadi mereka yang bisa melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Walaupun hal-hal yang sifatnya sunnah dalam pengertian fikih ya, itu sesekali masih dia tinggalkan ya. Nah, tetapi hadirin sekalian, air hujan yang jatuh pada tanah datar dan tandus. Nah, ini seorang pribadi yang hampa ya, yang tidak memiliki kekuatan untuk bisa menahan menahan air hujan tadi, yang tidak bisa menerima ilmu dan petunjuk dari Allah tadi, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bisa menerima ilmu agama yang diberikan kepadanya, ya. Kenapa? Karena dia senantiasa dolim pada dirinya, begitu. Nah, ini persoalannya. Ya, kalau kita ini seorang penuntut ilmu, ya, kalau kita ini seorang penuntut ilmu, atau kita ini sebagai seorang guru dan sebagainya, itu harus menyiapkan diri menjadi orang-orang yang semampu kita memelihara diri dari perbuatan maksiat dan perdosaan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyerap air hujan, yaitu berupa ilmu dan petunjuk tadi. Nah, orang yang seperti ini, orang yang tidak bisa menerima tadi, namanya adalah orang muslim tadi. Nah, demikian bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian, walaupun ini ada gangguan pada aplikasinya, ada gangguan. Ini saya sendiri nggak tahu nih, karena kameranya sudah dibuka tapi masih belum terlihat, tapi nggak apa-apa. Yang penting materinya ini sudah dibantu oleh mahasiswa. Terima kasih mahasiswa untuk pada adik Silmi ya yang sudah membantu. Jazakillah khairan ya. Silakan Anissa. Ya Bapak, terima kasih sebelumnya Pak atas pematerian yang luar biasa. Nah, boleh untuk Akang, Teteh, hadirin sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau ya dari Rizky Akbar Perdana. Rizky mau dibacakan aja atau Rizky mau open mic juga? Oh ya boleh. Ini ada pertanyaan dari Rizky Akbar Perdana, Bapak.
Bismillah, izin bertanya Pak, nama Rizky Akbar Perdana dari IPAI 19A. Hanya 2 pertanyaan. Pertanyaannya berkaitan dengan materi perkuliahan pagi di IPAI 3A mengenai ilmu laduni yang bisa didapat tanpa belajar. Bagaimana keterkaitan antara ilmu laduni dengan hadis Nabi bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat? Dan yang kedua, bagaimana cara agar kita selamat di zaman tatkala ilmu dicabut oleh Allah? Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih, Anissa. Pertanyaan yang bagus dari Rizky ya. Ya, jadi ilmu laduni itu maksudnya secara bahasa min laduni ya, miladunna gitu. Artinya secara bahasa itu dari sisi kami, miladunni dari sisi aku. Dalam kalimat lain miladunna dari sisi kami gitu ya. Jadi ini artinya bahwa ilmu itu memang didatangkan dari Allah. Nah, ilmu itu apa? Itu tadi, ilmu itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah tadi, yaitu berupa ilmu dan petunjuk. Nah, jadi dengan demikian, memang kita sebagai manusia tentu diberikan tugas untuk mencari. Nah, itulah karenanya tadi ada hadis Nabi, tolabul ilmi fardhotun. Itu dilihat dari sisi manusia, dari sisi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, maka kita diminta berbuat, diminta berkarya, diminta untuk berkarya, berbuat tadi. Dalam hal ini diminta untuk mencari ilmu. Hanya kemudian keberkahannya itu tergantung kepada pribadi kita. Nah, kalau kitanya berada pada derajat muslim tadi yang gemar berbuat keburukan, yang gemar untuk dolim kepada diri kita sendiri, maka tentu saja ilmu itu akan susah menyerap kepada dirinya, begitu. Karena dia berada pada tanah tadi, tanah yang tandus, tidak menyerap air hujan tadi, begitu. Nah, jadi dengan demikian kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk berbuat, maka kita langkah pertama jadikan kita ini sebagai tanah yang jangan tanah yang nomor 3 gitu, tanahnya paling tidak nomor 2, begitu. Kalau tanah nomor 3 itu tadi tanahnya itu memang tidak bisa menerima air hujan. Tanah nomor 3 itu adalah pribadi muslim yang dengan sadar, dengan pemahamannya akan halal dan haram, tiba-tiba dia masih sempat untuk melakukan keharaman, masih sempat untuk meninggalkan apa yang dihalalkan. Nah, pribadi yang demikian tentu tidak akan mendapatkan ilmu yang miladuni tadi. Jadi, kalau Allah sih sudah memberikan ilmu itu, dan memberikan itu berupa air hujan dan berupa ilmu dan petunjuk semisal air hujan tadi. Hanya kemudian itu tadi, keran itu sudah dibuka, selangnya masih banyak sumbatan, begitu maksudnya, masih banyak sumbatan. Nah, akan kemudian lancar ilmu itu menggelontor kepada selang tadi apabila selang tadi pribadi kita ini sudah menjadi mukmin. Nah, itu mulai ada miladuninya itu, Allah langsung memerintahkan dengan segera, karena sudah terbuka wahananya, itu air hujan itu langsung menyerap, ya, menyerap dan menumbuhkan ilalang dan rumputan yang banyak, memberikan manfaat kepada alam sekitar, gitu ya, itu. Dan apalagi kalau kemudian selangnya itu adalah pribadi muslim yang muhsin tadi. Nah, itu sudah tidak ada hambatan lagi selangnya. Jadi ketika air dari selang itu dibuka kerannya, maka akan segera ngocor dengan kuatnya,
begitu, muatsal dengan kuatnya. Nah, jadi dengan demikian dilihat dari sudut kita sebagai manusia, kita harus berkarya untuk mengupgrade diri agar tidak berada pada selang yang banyak sumbatannya, gitu ya. Nah, di-upgrade ke selang yang relatif sumbatannya sudah hilang, bahkan kalau bisa sampai kepada tingkat muhsin tadi, begitu. Nah, itu diantaranya, ya. Jadi ilmu miladunni itu maksudnya ilmu pemberian dari Allah. Nah, bahwa ilmu itu, sedikit lagi, ya maksudnya, ilmu itu ibaratnya benih yang Allah tanamkan. Ibaratnya benih yang Allah tanamkan, dan tanah itu adalah kita. Tanah itu adalah kita. Nah, kemudian ilmu itu akan berkembang dengan baik, benih itu akan berkembang dengan baik, kemudian akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang bisa memberikan kesejukan bagi orang yang berada di bawahnya, yang bernaung padanya, dan kemudian memberikan buah-buahan sehingga orang yang bernaung di bawahnya selain mendapatkan keteduhan juga bisa makan makanan daripadanya. Kalaulah tadi ilmu yang Allah berikan tadi masuk kepada pribadi yang mukmin, atau lebih baik lagi pada pribadi yang muhsin tadi. Ya, demikian itu Anissa, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Bagaimana Rizky, ada tanggapan atau sudah dirasa cukup dan terjawab? Alhamdulillah untuk pertanyaan pertama terjawab. Untuk yang kedua, Bapak mohon maaf, bagaimana cara kita agar bisa selamat di zaman ketika ilmu itu dicabut oleh Allah melalui mewafatkan para ulama. Ya, sekian, jazakallah khair Bapak atas jawabannya. Amin, sama-sama, Pak. Ya, baik, Bapak lupa tadi nomor 2 ya, pertanyaan kedua. Jadi hadirin sekalian, nah ada kan hadis Nabi yang menyatakan bahwa suatu ketika ilmu itu akan dicabut, sehingga yang tersisa itu adalah orang-orang yang bodoh terhadap ilmu. Nah, kemudian mereka itu celakanya sudah bodoh, mereka berani berfatwa. Dan celakanya orang-orang itu, karena memang sudah tidak ada lagi orang yang berilmu tadi, mereka berfatwa kepada orang-orang bodoh, sehingga pada akhirnya mereka itu, orang-orang bodoh itu sudah sesat, kemudian menyesatkan. Begitu kalimat dalam hadis tadi. Hadirin sekalian, ilmu yang dimaksud di sini adalah tadi ilmu yang digambarkan dalam hadis tadi. Hadis yang ini digambarkan dalam hadis ini. Jadi kalau dalam bahasan kita di kelas namanya ilmu nubuwah, ya, ilmu nubuwah tadi. Nah, ilmu nubuwah itu semakin hari semakin dicabut oleh Allah dengan cara mewafatkan pemiliknya. Nah, dengan cara mewafatkan pemiliknya. Nah, yang tersisa nanti, suatu ketika yang tersisa nanti adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama saja. Tanpa memiliki keberpihakan kepada agama itu sendiri. Jadi, dadanya penuh sesak dengan pengetahuan agama, karena ilmu yang dimaksud dalam hadis tadi adalah ilmu agama. Gitu. Bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Nah, jadi yang tersisa itu boleh jadi hari ini tuh banyak orang-orang yang mengerti kepada ilmu agama, tetapi karena tidak ada keberpihakan kepada agama itu sendiri, bahkan cenderung untuk bersilat lidah demi supaya amalnya terdalili oleh ilmu agama tadi. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian diminta fatwa, kemudian mereka berfatwa. Nah, itu dia, ya, sesat dan menyesatkan. Nah, kemudian pertanyaan dari teman kita Rizky tadi, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi Rizky?
Ini Pak, pertanyaan Caranya. keduanya, bagaimana cara agar kita itu, bagaimana cara agar kita selamat di zaman tatkala ilmu dicabut oleh Allah? Ya, Gitu, baik. Pak. Ya, mudah-mudahan kondisi itu tidak terjadi hari ini, walaupun kembang-kembangnya, walaupun apa namanya ciri-cirinya sudah mulai nampak. Mudah-mudahan kita tidak hidup di zaman itu nanti pada saatnya, gitu ya. Memang kembang-kembangnya sudah mulai ada sekarang, ya. Nah, kalaulah kita hidup di zaman itu, di zaman tidak ada lagi ulama, yang ada adalah mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan agama, namun tidak ada keberpihakan kepada agama itu sendiri, ya. Bahkan cenderung cocok logi, ya, untuk melegalisasi nafsunya, ya, begitu. Nah, bagaimana kita kalau kita hidup pada zaman itu? Nah, memang Rasulullah menyampaikan agar kita ini bergabung kepada jamaah-jamaah, kepada teman-teman kita yang masih istiqomah di jalan. Jadi perkuat komunitas-komunitas kita untuk bisa saling menitipkan diri agar akidah dan ibadah kita masih tetap terjaga. Tetapi hari ini pun juga hal itu sudah harus kita lakukan. Jadi kita harus membentuk lingkungan-lingkungan, kita harus membentuk komunitas-komunitas, atau kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang sama-sama punya visi dan misi, itu menyelamatkan akidah dan keilmuan kita. Begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, itulah PR-nya, ya. PR-nya kapan kita harus membentuk komunitas-komunitas. Nah, kita yakin di masjid, di rumah tempat tinggal kita ada masjid, di sana ada orang-orang yang senantiasa memelihara sholat, maka bergabunglah dengan mereka, gitu ya. Syukur-syukur kalau ada orang yang istiqomah, kita temui orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu agama dan melaksanakan ilmu agama tadi, maka segera. Silakan Nisa. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Kang Rizky. Mudah-mudahan terjawab karena waktunya juga sebentar lagi, jadi dilanjut aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Rafa Kholida. Bismillah, izin bertanya Pak, nama Rafa Kholida dari IPA 3A. Pak, mengenai perumpamaan tanah sebagai pribadi muslim dalam menuntut ilmu, apakah perumpamaan muslim menjadi tanah bisa dianggap general? Jazakallah khair, Pak. Begitu. Ulangi Nisa, yang ringkas aja. Oh ya, apakah perumpamaan muslim menjadi tanah itu bisa dianggap general? Apakah perumpamaan muslim menjadi tanah bisa dianggap general? Oh gitu ya, baik. Tentu ini secara umum begitu. Secara umum bahwa pribadi muslim itu dibagi tiga kondisi tanah seperti tadi. Secara umum gitu ya. Nah, namun tentu saja kalau hal-hal khusus dapat kita lihat latar belakang persoalannya di mana, gitu ya. Tapi secara umum bahwa pribadi muslim itu ibarat tanahnya ada tiga, ada tanah 1, 2, dan ketiga. Ya, nanti kalau ada hal-hal khusus maka kita lihat kekhususannya. Namun dengan demikian tetap aja kekhususan itu harus diobati, ya, agar kemudian tidak terjerembab kepada kemutlakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Gitu. Ya, jadi jangan merasa ini mah ada terbatas gitu maksudnya ya. Ini kita ini sudah di alam terbatas, akhirnya kita menyerah kalah dengan keterbatasan itu. Tentu tidak. Ya,
Kalau kita memang takdirnya ada dalam keterbatasan, seperti yang disampaikan tadi, kita ini berada di ini pandemi ini sebuah takdir dari Allah. Sehingga dengannya kita memiliki keterbatasan. Nah, sekarang persoalannya jangan sampai keterbatasan itu menyebabkan kita terbatas. Nah, maksudnya dengan pandemi ini bagaimana kita bisa berkarya seoptimal mungkin. Sehingga batas-batas maksimal dalam keterbatasan itu, ya, batas-batas minimal dalam keterbatasan itu menjadi lebih maksimal kita lakukan. Gitu. Bolehlah kita mendefinisikan kita ini terbatas dalam pandemi itu, atau terbatas dalam sisi lain, ya. Tetapi tetap kita harus berbuat. Bagaimana kemaksimalan yang harus kita lakukan dalam keterbatasan tadi, sehingga kalau kita bisa maksimal berbuat, maka batas-batas minimal itu akan lebih maksimal kita lakukan. Begitu, ya, hadirin sekalian. Jadi berbuatlah yang maksimal walaupun dalam keadaan terbatas, agar hal-hal yang minimal dapat kita lakukan mesti tergolong optimal. Begitu. Ya, baik, itu bisa. Mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti dicatat aja. Mungkin nanti dari panitia ya bisa ditampung di bentuk apa, coba diinginkan, coba kita bisa jawab juga. Gitu. Baik, itu saja. Silakan Anissa untuk ditutup. Dari saya, jamaah sekalian, terima kasih atas concern-nya, baik dari mahasiswa ataupun di luar mahasiswa, karena ini yang bergabung itu beragam, ada mahasiswa UI, juga ada Bapak Ibu dosen juga, kemudian ada jamaah dari luar UI juga. Ya, semoga hadirin jamaah sekalian kita bisa sama-sama mengupgrade diri kita masuk kepada salah satu dari tanah yang dua tadi. Saja, wasyad bi ana muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas pemaparan materi juga jawabannya. Kepada Akang Teteh, para hadirin sekalian yang mungkin belum berkesempatan ya untuk bertanya, insya Allah kita bisa bertemu lagi di hari Kamis selanjutnya dalam agenda yang sama juga, yaitu kajian rutin Sahih Bukhari, atau dicatat juga dan nanti disampaikan kepada panitia. Alhamdulillah, kita juga tidak terasa ya sudah ada di penghujung acara. Jam juga sudah menunjukkan 17.28, karena mungkin tadi juga sempat terkendala ya di awal, jadi sampai jam 17 lebih gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh juga. Dan kajian hari ini akan saya tutup dengan kutipan dari Imam Al-Ghazali, yaitu ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.